Oke, kembali lagi di video part 3 ya. Tadi part 1, part 2 sudah. Sekarang tadi saya lanjutkan tentang bagaimana program-program dari OJK terhadap eh, program pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Salah satunya adalah yang tadi saya sudah bahas sebelumnya. Yang kelima adalah memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM. Di mana ini menjadi modal utama ya bagi perbankan syariah, yaitu di mana perbankan syariah harus bisa menciptakan atau merekrut SDM yang berkualitas. Ini sebenarnya tugas dari perguruan tinggi termasuk Unisba, bagaimana lulusan dari perguruan tinggi ini bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhan pasar, terutama kebutuhan dari perbankan syariah. Terutama tadi masalah IT, masalah manajemen ya, akuntansi, analisis keuangan dan sebagainya. Jadi ini menjadi concern dari OJK ya, bagaimana memperbaiki kualitas dan kuantitas SDM serta infrastruktur pendukungnya. Kalau infrastruktur bisa jadi ke financial technology, digital, bisa regulasi dan sebagainya. Kemudian yang keenam, meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat. Ya, jadi bagaimana ini sosialisasi tetap harus terus digalakan kepada masyarakat tentang pentingnya perbankan syariah di masyarakat, terutama untuk yang beragama Muslim ya di daerah-daerah. Bagaimana literasi terus ditingkatkan, terutama dalam hal sosialisasi tentang bahaya riba ya, atau misalkan kalau di daerah-daerah ada bank keliling ya. Bank keliling ini salah satu mungkin rentenir ya, berkedok rentenir di kedok bank ya. Jadi bagaimana caranya agar rentenir di desa-desa, di daerah-daerah itu dapat diatasi dengan adanya literasi tentang perbankan syariah. Ini tugas kita bersama ya, dari mahasiswa, mengadakan pengabdian kepada masyarakat, dosen ya, kemudian dari perbankan syariah itu sendiri. Kemudian memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan. Ini mungkin tugasnya OJK, di mana semakin dinamisnya perekonomian dan keuangan global serta semakin terintegrasinya produk dan aktivitas di sektor keuangan. Kebijakan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan harus terus diperkuat agar tetap relevan untuk menjawab perubahan yang terjadi. Ini juga misalkan bisa juga dilibatkan ada Dewan Pengawas Syariah ya, dari sisi tanggung jawab kesyariahan dari para ahli dalam menilai produk-produknya apakah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak. Sehingga ini menjadi manajemen mutu dari perbankan syariah, apakah manajemen syariah ini sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Ya, diadakan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap perbankan syariah. Kemudian ini isu strategis ya, arah kebijakan dan program kerja prioritas yang dilakukan oleh OJK dalam roadmap perbankan syariah ini. Pertama, belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah. Itu isu strategisnya. Apakah arah kebijakannya? Yang pertama, memperkuat sinergi kebijakan antar otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya. Program kerjanya adalah mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah. Kemudian yang kedua, isu strategis yang kedua, modal yang belum memadai. Arah kebijakannya memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi di setiap perbankan syariah. Program kerjanya peningkatan kerjasama antara regulator dengan perguruan tinggi, lembaga riset domestik maupun internasional dalam rangka sinergi kebijakan perbankan syariah, termasuk dalam rangka perumusan dan operasionalisasi fatwa. Ya, ini program kerjanya. Jadi dilibatkan perguruan tinggi dalam kerjasama memperkuat regulasi baik domestik maupun internasional. Yang ketiga, biaya dana yang mahal yang berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan. Arah kebijakannya memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan. Program kerjanya mengimplementasi forum kerjasama dengan Mahkamah Agung, Kemenkumham dalam rangka penyusunan referensi hukum
revisi hukum ekonomi syariah ya. Kompilasi hukum ekonomi syariah. Peraturan perundangan yang lebih mengakomodasi prinsip syariah. Di sini ya, di sini tugasnya dari hukum ekonomi syariah. Kemudian isu yang keempat, produk yang tidak variatif. Bagaimana arah kebijakannya? Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk. Programnya mendorong pembentukan pusat riset dan pengembangan keuangan syariah. Jadi ini yang diperlukan adalah bagaimana produk-produk perbankan syariah itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi sebenarnya produk-produk perbankan syariah itu bisa sangat variatif sekali dengan akad-akad yang sudah menjadi ijtihad para ulama ya, akad-akad yang sudah dimodifikasi ya. Bahkan ada ukut muawadah atau akad-akad tentang bisnis itu sudah banyak, atau ukut al-murakkabah atau multi akad ya, di mana para ulama beristihad tentang multi akad. Ini bisa jadi menjadi produk-produk andalan dari perbankan syariah. Kemudian yang kelima, kuantitas dan kualitas SDM. Tadi arah kebijakannya memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM dan infrastruktur. Programnya menginisiasi dan mengembangkan syariah investment bank, terutama dalam rangka pembiayaan proyek-proyek pemerintah. Yang keenam, pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Arah kebijakannya meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat. Yang ketujuh, pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal. Arah kebijakannya memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan. Itu ya yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Yang lain bisa dibaca ini program dan waktu pelaksanaan. Ini bisa dibaca ya. Jangan lupa nanti akan ada kuis atau tugas yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Kemudian saya juga akan memberikan jurnal-jurnal sebagai suplemen bahan baca bagi teman-teman mahasiswa ya. Baik itu jurnal maupun bahan bacaan lainnya, artikel-artikel ilmiah yang akan saya share di e-kuliah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.